Selamat malam pemirsa, selamat berjumpa di episode perdana Experience with Oso. Program ini sengaja kami sajikan untuk Anda untuk mengamati pengalaman dan kearifan tokoh bangsa dari berbagai bidang, terutama menanggapi berbagai situasi, peluang dan juga tantangan. Nah, episode kita pada malam hari ini mengangkat tema Badai harga tak pasti berlalu. Ini cocok dengan sebuah lagu, tapi memang benar. Kalau kita melihat situasi saat ini, khususnya menjelang hari besar keagamaan, gejolak pasar itu sudah seperti badai, tidak bisa dikendali. Anehnya, gejolak ini dinilai oleh sebagian orang adalah hal yang wajar. Hal ini kemudian mengakibatkan pemerintah disorot oleh sebagian besar orang, termasuk masyarakat. Namun bukan berarti pemerintah tidak melakukan treatment-treatment yang bermanfaat. Hanya saja banyak pihak menilai bahwa treatment atau terapi yang dilakukan oleh pemerintah itu belum tepat. Nah, pertanyaannya muncul, kenapa ini dibiarkan? Nah, malam hari ini saya sudah bersama dengan tokoh bangsa. Ini orang yang luar biasa dan sudah berpengalaman dan arif dalam bidangnya. Saya sebut dengan hormat Bapak Usman Sabta Odang atau lebih beken dikenal dengan Pak Oso. Selamat malam, Pak. Dan juga malam hari ini saya kedatangan juga tokoh bangsa yang juga kalau dibilang ini narasumber yang luar biasa. Beliau ini adalah utusan khusus Presiden Republik Indonesia untuk penanggulangan kemiskinan. Saya sebut dengan hormat Profesor H.S. Dillon. Selamat malam, Prof. Nah, langsung saja mungkin kita ke Pak Oso untuk memperhemat waktu, Pak. Apa yang sebenarnya terjadi ini, Pak Osman? Kalau saya kan pelaku pasar, tapi kalau Prof ini pengamat pasar, ya. Dan orang yang ahli khususnya dalam bidang pertanian. Problemnya bangsa kita ini adalah kita harus jujur mengakui hanya bisa kita capai kemakmuran bangsa ini bila mana petani makmur. Kan kira-kira begitu, Prof. Kalau petani tidak makmur, tidak mungkin ada kemakmuran bangsa ini dan tidak akan ada keadilan. Bayangin antara kemakmuran dan keadilan mempunyai perbedaan yang sulit untuk disatukan. Ya, keadilan juga. Bagaimana bisa menemukan keadilan di atas dunia? Ya kan? Keadilan itu hanya dapat ditemukan di akhirat. Baru betul-betul adil. Pak Dillon, saya ingin bertanya. Dengan pengalaman Pak Dillon yang dulu pernah Pak Dillon laksanakan dan saya tahu banyak hasilnya dan banyak sentuhan kejiwaan terhadap para petani. Kenapa sekarang nggak ada? Sekarang ini teman-teman yang memimpin tidak pernah mengalami masalah susah ya, dan juga oleh karena itu tidak dekat, tidak bisa merasakan apa yang dirasakan petani. Satu, itu yang kita lihat dulu di Pak Harto yang dimiliki, maupun di Bung Karno yang membangun konsepnya atas konsep Marahen. Itu yang nggak ada. Kita sudah terlalu terpaku pada sistem global, ya. Seakan-akan kita sudah terima apa yang menjadi mazhab neolib itu, dimana petani dianggap ya nggak apa-apa dia miskin, nggak jadi soal. Padahal tadi yang Excellency katakan, membangun bangsa itu adalah kalau petani naik kelas satu tahapan ke tahapan yang lain. Apa mungkin petani bisa naik kelas? Bisa. Sedangkan sarana yang dibutuhkan oleh para petani itu nggak ada. Lantas kedua, kalau kita lihat petani kita kan kebanyakan bukan petani, tapi kuli tani, Buruh tani. dan buruh tani. Nah, ini mestinya kan pemerintah siapapun harus memikirkan lahan-lahan bagi para petani itu, umpamanya ya, setiap daerah di Jawa, Pulau Jawa yang begini padat, kasihlah petani itu lahan tidur 2 hektar per kepala per petani. Lantas kalau daerah-daerah luar Jawa mungkin bisa 5 hektar ya. Dan itu juga sudah pernah dijanjikan oleh BPN yang baru nih, kepala BPN yang baru, Hendarman Supanji. Saya sependapat itu, kalau memang itu dijalankan secara konkret dan harus realisasinya dapat dibuktikan kepada para petani. Nah, pertanyaan saya dengan Pak Dillon, itu petani ya
ada di situ menyangkut bawang, cabai. Ini yang sederhana, belum beras. Yang anehnya kita begini, pada saat panen raya, ya, mestinya kan kalau kita ada bulog, itu kita beli. Pada waktu musim pacaklik, kita jual bekas dari yang kita beli dari para petani itu. Nah sekarang kelihatannya pada waktu panen raya, bulog nggak beli. Pada waktu musim pacaklik, bulog impor. Nah, gimana ya? Ya, masalah utamanya tadi itu pemahaman kita tentang bagaimana membangun bangsa ya. Waktu Pak Harto seperti saya jelaskan ya, pada kesempatan lain. Waktu Pak Harto menjadi presiden ya, atau digantikanlah Bung Karno itu kan kita impor beras banyak sekali. Ya. Tahun 73 ada El Nino. El Nino itu mengakibatkan Muang Thai, Thailand tidak mau ekspor ke kita. Jadi Pak Harto marah, panggil Prof. Wijoyo. Wijoyo jelaskan, kenapa sih kita negara agraris kok tidak bisa mencukupi kebutuhan pangan utama kita sendiri? Diberikan alasan, terus Pak Harto bilang, pakai ini uang. Uang yang istilah kita OPEC, windfall pertama. Dalam 10 tahun, Excellency Oso, kita berhasil mentransformasi diri kita dari negara pengimpor beras terbesar di dunia menjadi negara yang swasembada beras. Nah, bagaimana? Kita rekayasa dari mulai hulu sampai hilir, Excellency. Jadi Bulog adalah salah satu ya, dari hilirnya itu, di mana kita usahakan dia menjaga harga yang dia namakan harga atap, harga ceiling, harga tertinggi, dan juga harga terendah. Instrumennya diberikan, cadangan penyangga itu. Jadi dia membeli. Nah, tapi dia semuanya, beban dia ditanggung oleh pemerintah. Ini kita bisa bicara soal penyangga. Tolong mungkin pemirsa memerlukan suatu pencerminan yang disebut penyangga itu apa? Oh, cadangan penyangga dipergunakan dalam berbagai komoditi dunia pun untuk mencoba menstabilkan harga ya. Jadi bukan soal tingkatan harganya, tapi supaya gejolaknya. Ya. Sehingga tidak ada gejolak harga. Ya, maka itu dulu waktu kita melaksanakan Bulog dan kita all out mendukung Bulog. Bulog itu satu bagian, satu komponen dalam sistem itu. Kita udah mulai dari awal. Ya. Dari sebelum musim tanam. Maksud saya, waktu Bulog harus menyangga, itu barang itu lagi banjir atau barang itu lagi susah kan? Pasti lagi banjir. Nah, kalau lagi banjir dijangga, lantas waktu susah dia lepas. Ya. Dan dia tetap punya untung kan? Betul. Jadi bukan dagang. Ya. Karena harga harus naik. Pada waktu paceklik harga harus naik. Oke, kita tinggalkan dulu ini. Ini sekarang kan mau hari raya ya. Sekarang lagi bulan puasa ini, pemirsa ini kan banyak membutuhkan bahan-bahan baku seperti gula, daging, lantas kemudian cabai. Pak Usman, kalau kita sudah mau ke pemirsa, kayaknya itu menarik sekali. Ini menjadi masalah masyarakat saat ini. Saya cut dulu sebentar, Prof. Pak Usman. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan membahas bagaimana kemudian usulan apa yang akan diberikan oleh Prof. Dillon untuk menanggapi kenaikan harga menjelang Lebaran. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami di Experience with Oso. Nah, silakan Pak Usman dilanjutkan perbincangan Ya, tadi. Terakhir tadi kita saya agak lupa, udah tua juga ya. Apa tadi yang kita bicarain itu? terakhir kita bicara soal bagaimana infrastruktur, ya perbandingan negara maju di agrobisnis, ya seperti Brasil. Lantas kemudian Brasil membangun agrobisnisnya itu sekitar 15 sampai 18 tahun. Begitu pesat sekarang dan bahkan menjadi salah satu yang terbesar di dunia ya di bidang pertanian. Prof, mungkin nggak
Indonesia itu bisa seperti itu, bahkan bisa lebih cepat seperti itu bila mana kita konsentrasi di bidang itu. Bagaimana menurut Anda? Bisa benar, karena sebetulnya titik awal Brazil jauh lebih jelek dari kita, Ekslensi. Mereka itu adalah satu negara yang dikuasai dulu juga oleh paham gereja ya, sehingga banyak sekali rakyat miskin di sana. Sampai sekarang Ekslensi bisa lihat di Rio itu, di seluruh dunia yang dikenal favela adalah di Rio. Hidup begitu jelek keadaan mereka. Kenapa? Karena di sana mereka punya tuan tanah, latifundia itu. Latifundia, minifundianya kecil. Nah, kelebihan mereka ada, mereka memang bangsa yang cukup cerdas. Jadi saya dulu bukan bersama, berseberangan dengan mereka dalam soal menyusun kuota kopi. Mereka pelajari betul keadaan pasar. Ya. Dan orang-orang mereka itu sangat cerdas sehingga mereka sudah puluhan tahun ya, mungkin lebih dari 1 abad, mereka bisa memanipulasi harga kopi dunia. Mereka bisa ciptakan apa yang dinamakan sentimen pasar. Nah, dalam soal pertanian, mereka lah yang paling pertama masuk ke dalam gesool. Dan mereka, kita pun pada saat itu sebetulnya tidak kalah dari berapa yang Ekslensi sudah pernah pergi lihat berapa, kita pun tidak kalah. Peneliti-peneliti kita, Ekslensi, orang tidak kalah dari. Karena mereka sekolah di sana, kita juga dulu sekolah di sana juga kok. Orang kita. Nah, hanya mereka betul-betul memahami harus membangun dengan apa yang mereka punya. Karena lahan mereka begitu besar. Tapi waktu mereka mulai bangun, mereka bangun betul-betul mempergunakan ilmu. Misalnya soal kedelai. 15 tahun yang lalu saya pertemukan duta besar Brazil pada waktu itu dengan kepala Bulog Bedu Amang ya waktu itu. Karena mereka sudah misalnya membawa kedelai perlahan demi perlahan dari satu tanaman yang subtropical temperate climate itu, mereka geser dia ke arah jadi tropical. Sehingga kalau kita bekerja sama dengan mereka, produktivitas kedelai kita pun bisa tinggi. Kedelai kita bisa tinggi. Bisa naik. Bisa naik. Jadi mereka itu kalau istilah sederhananya, mereka punya satu political will, komitmen yang mereka laksanakan. Tapi begini ya, Prof, di Brazil ya, itu kalau kita melihat ada musim panen, ada pameran alat-alat pertanian, itu ya yang menyetir traktor untuk mengangkut para pengunjung dari jarak yang sekitar 2-3 kilo, itu anak-anak SMP. Ya. Dan bangganya mereka menjadi seorang petani. Anak-anak petaninya bangga menjadi sebagai anak petani. Di tempat kita ini kok beda ya? Karena kita tidak betul-betul tingkatkan pembangunan dari pedesaan. Ekslensi, saya dari awal udah jelaskan. Kita harus bangun dari pedesaan. Hanya itu caranya, konsisten. Caranya gimana ya bangun dari pedesaan kalau umpamanya kita tidak memahami, kita tidak punya filosofi, lantas kita tidak mempunyai target. Kita sudah punya semua, seperti kita ingat betul. Proklamator pada saat peletakan batu pertama di IPB di Dermaga, beliau sudah jelaskan pada semua, pangan ini soal hidup matinya bangsa. Ya. Beliau sudah laksanakan tuh. Sudah sekian lama kita merdeka, masih wacana-wacana. Yang merdeka cuman kita, Ekslensi, petani belum merdeka. Nah itu sebabnya saya bilang tadi. Dan rasanya bukan hanya merdeka, Prof. Jadi anak petani kok malu gitu loh. Jadi ya ada kebanggaan di negara-negara maju di bidang pertanian itu. Mereka bangga bapak jadi petani, anak menjadi anak petani, luar biasa. Kita ini kok rasanya sembunyi-sembunyi kalau jadi anak petani. Dan bahkan menjadi petani pun kita sepertinya minder bahwa kita seolah-olah orang yang di bawah. Ini sangat menyedihkan ya, bahwa kita ini masih terperangkap dalam colonial mindset ya, oleh orang-orang kolonial dulu, orang Belanda itu. Rakyat ini, petani ini dianggap orang yang tidak mampu. Yang mampu itu hanya perkebunan. Kalau kita lihat, pekebun kecil itu mengambil biji para aja nggak boleh. Nah itu
Kalau gitu kita masih berpegang bahwa kita bukan petani, tapi kita kuli tani. Kita Kalau perlakukan saudara filosofinya kita seperti itu. Kita perlakukan saudara kita seperti itu. Ya. Seharusnya waktu kita merdeka dulu, kalau betul kita merdeka, tatkala kita mengambil alih perkebunan Belanda, bukan kita menggantikan ADM Belanda, tapi tanah itu kita bagi-bagi pada Para petani. Para petani. Itu baru mereka bisa merdeka. Ya, itu yang saya bilang tadi. Harus dari sekarang itu dilakukan ya perubahan yang menggunakan 5S. Apa tuh? Ya, 5S ini, S pertama adalah strategi. S kedua adalah struktur organisasi di dalam pertanian ini. S ketiga adalah skill. The right man in the right place. Umpamanya kita tunjuk seorang menteri, ya menteri yang betul-betul mengerti tentang pertanian. Jangan asal tunjuk gitu. Kalau yang kita punya sekarang gimana, Pak? Saya kan nggak bicara soal yang sekarang. Kita bicara soal masa depan. Soal masa depan. Kalau yang sekarang kan kita udah tahu gagal. Ya. S keempat sistem. S kelima speed and target. Jadi kalau ada target pasti harus ada speed. Speednya secepat apa sehingga bisa mencapai target. Jadi 5S ini harus diletakkan sebagai dasar pembangunan pertanian nasional. Ya, kita harus pahami bahwa kalau kita bangun, tidak bisa kita bangun gedung menjulang tinggi kalau landasannya nggak kokoh. Landasan setiap bangsa itu adalah petani. Kenapa sampai sekarang Amerika subsidi petaninya begitu banyak? Kenapa Jepang masih subsidi? Kenapa Perancis masih subsidi? Mereka paham. Karena mereka memfokuskan perlindungan bagi para petani. Satu. Yang kedua, undang-undang perlindungan pada petani mereka punya. Sehingga mereka berani melakukan dan konsekuensinya yang dihadapi pasti akan didukung oleh semua masyarakatnya. Yang ketiga ada perlindungan harga. Ya. Kita kan tidak. Kita pernah berikan itu, maka itulah. Tapi belum berdasar. Dulu kita berikan mereka insentif. Seperti saya jelaskan tadi, My Excellency. Sebelum musim tanam, kita sudah tentukan, sudah kita umumkan berapa harga pupuk, berapa harga pestisida, dan berapa harga gabah kering giling nanti. Sehingga petani itu bisa estimate berapa yang dia harus sakap. Kalau ini kan dia bukan milik dia, itu dia harus menyakap itu. Dia udah hitung apa ganti keuntungan dia, margin dia sebelum dia bikin decision itu. Jadi kita upayakan dia betul-betul mendapat laba. Laba itulah yang menjadikan insentif untuk dia, Excellency, mau meningkatkan produksi dan produktivitasnya. Ya, kalau perlindungan ini ada, ya, maka akan ada stabilitas dan pengamanan harga bagi para petani. Tapi kalau perlindungan atau undang-undang itu tidak ada, maka bila mana petani ini banjir, nggak ada yang menampung hasil produksinya, maka harganya akan anjlok. Ini udah menarik sekali nih, Pak Usman. Ini udah bicara soal perlindungan dan juga kalau tadi saya tertarik dengan panggilannya Prof. Dillon sebenarnya ke Pak Oso, Excellency, tapi mungkin itu akan dijawab di segmen berikut dan kita juga akan menjawab bagaimana perlindungan yang terbaik untuk para petani. Pemirsa, temukan jawabannya sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Experience with Oso dan mungkin langsung saja ke Prof. Dillon. Prof, kenapa sih manggil Bang Usman dengan sapaan Excellency? Kalau untuk Excellency Oso memang udah pantas dengan apa rekam jejak beliau ya. Tapi sebetulnya banyak orang yang saya panggil Excellency. Kenapa? Karena setiap orang itu memiliki potensi untuk menjadi excellent. Setiap manusia itu punya. Malah mereka katakan ada kenabian dalam setiap insan. Itu yang kita sapa, itu yang ingin kita gelitik, itu yang ingin kita bangkitkan. Jadi maka itulah kalau beliau ini memang penghargaan prestasi, tapi pada orang lain yang merasa dirinya belum excellency, kita ingin jadi excellency.
Silakan, Excellency. Ya, memang inilah hebatnya Dillon. Profesor Dillon itu bukan profesor yang dibeli seperti banyak profesor itu beli, ya kan? Kalau ini kalau nggak diberikan. ini aslinya. Kalau banyak yang diberikan, kalau ini enggak, ini asli. Ini teman saya dan saya tahu betul wataknya dan dia mengerti soal pertanian. Sangat mengerti soal pertanian dan berani mengungkapkan sesuatu yang bisa menggairahkan satu sistem pertanian itu sendiri. Dan itu akan bangkit pertanian kita bila mana Bung Dillon ini masuk dalam sistem. Ya, masuk dalam sistem. Dia mempunyai suatu pandangan yang sangat dalam, ya, mikro di dalam ilmu pertanian itu dan dapat diuji. Nah, ini kelebihannya. Yang kedua, dia mengerti tentang pertanian. Nah, sekarang kan kita ini kan ada masalah-masalah 9 bahan pokok menjelang hari raya ini. Dan ini gimana nih, Bung, kalau umpamanya terus begini, rakyat terkena dampaknya, ya pelaku ini kebanyakan pemain bukan ini di perdagangan, ya ini akan menjudutkan pemerintah ini. Pemerintah akan tersudut. Padahal apa yang tidak diberikan oleh pemerintah, ya. Terus timbal baliknya, apa yang diberikan oleh pengusaha kepada rakyat yang mendapat keuntungan. Bagaimana menurut pendapatnya? Ya, sebetulnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelum jadi presiden sempat sudah sekolah ke IPB, belajar. Dan tesis beliau sebetulnya adalah menjelaskan bahwa kita harus membangun dengan investasi di pertanian. Sehingga tahun 2005 beliau canangkan itu istilahnya revitalisasi pertanian dalam artian yang luas. Tapi yang herannya itu nggak dijalankan. Jadi hanya inilah. Yang nggak menjalankan siapa? Ya, pemerintahan dia. Pemerintahan dia itu siapa? Ya, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono juga. Dia yang mimpin. Jangan sekarang kan ada gini. Saya melihatnya kan kabinetnya pelangi. Nah, itu. Ya kan? Zaman Soeharto you bilang tadi, itu memang hebat. Kenapa Soeharto itu punya hak veto? Kenapa? Tidak ada kompromi. Karena pada umumnya itu adalah kelompok Golkarnya yang menjadi menteri. Karena dia sendiri adalah tokoh Golkar. SBY ini kan bukan seorang tokoh Demokrat saja. Tapi dia harus mengayomi pelangi semua partai-partai yang masuk dalam kabinet. Apa bisa berbeda partai terus mempengaruhi partai lain untuk ikut serta dalam plan yang ada pada diri seorang presiden? Kalau lazimnya Excellency, kalau ada koalisi, yang dikoalisikan adalah platform. Jadi platform itu yang disepakati, ya, untuk menjadi. Kalau sekali udah disepakati bersama, siapapun harus laksanakan itu. Lah sekarang kalau nggak dilaksanakan bagaimana? Platform itu perlu ada tindakan nggak? Dikeluarkan. Saya baru 2 hari yang lalu ketemu dengan Duta Besar India. Duta Besar India ini sekarang orang pakai serban, Singh. Sangat dinamis. Dia bilang waktu saya kirim laporan ke... Tunggu dulu. Ini Pak Dillon ini masih Singh apa bukan? Oh, Singh. Masih ya? Singh. Bukan begitu. Soalnya banyak orang bertanya sama saya. Bung Oso, itu kan Dillon tuh teman you. Coba tanya, dia warga negara Indonesia apa warga negara India? Saya tentu bilang warga negara Indonesia. Cuman masih topi-topi India. Saya Itu bilang. bedanya. Orang-orang banyak sekali nggak paham bahwa ini adalah masalah agama. Dulu waktu zaman Pak Harto berkuasa, ada orang nyampaikan pada saya, cobalah you buka serban you, nanti you bisa dibikin berikan jabatan tertinggi. Saya waktu itu ketemu sama seorang putra beliau, ada beliau sekarang, tapi nggak sebut. Dia ada perlu dengan saya, dia bicara. Tanya sama dia, Mas, saya dengar Bapak Presiden kurang berkenan ke serban saya nih. Dia bilang, tidak Pak Dillon, Bapak nggak seperti begitu orangnya. Saya bilang, tolong sampaikan aja sama Presiden, ini masalah iman, nggak ada masalah yang mau dikompromikan di sini.
Nah, tapi orang India juga pernah keliru. Orang India juga pikir, saya ingat betul waktu puluhan tahun yang lalu ada Perdana Menteri mereka meninggal, Lal Bahadur Shastri, orang baik. Saya datang menyampaikan duka cita kepada konsulat India di Medan. Saya bilang, we are very sorry that your Prime Minister is dead. Dia marah. Your Prime Minister is your Prime Minister too. Bukan. Nah, dia nggak ngerti. Saya jadi ingat. Abang kenapa ketawa? Saya jadi ingat waktu di India, rombongan Indonesia datang ke India. Pak Dillon udah duluan datang, dia ketua rombongan. Terus diterima sama orang India. Orang Indianya belum keluar-keluar. Kenapa? Karena dia bilang, mana orang Indonesia belum datang. Tahu aja Pak Dillon itu tamu orang Indonesia. Dipikir orang India. Jadi itu, saya jadi, jadi teringat itu. Itu memang ciri khas ya. Ya, orang Sikh ini memang minoritas. Di India juga mereka minoritas kan. Paling-paling di seluruh dunia cuma 20 juta orang ini orang Sikh. Iya. 20 juta orang di dunia. Dunia. Banyak 20 juta Pak. 20 juta nggak banyak lah, seperti mana-mana. Di India orang lebih 1 miliar itu Excellency. Oke, bagus. Excellency dan Prof. Dillon, kita break dulu sebentar. Kayaknya kita udah berpindah ke India. Kita nggak kembali lagi ke lonjakan pasar. Pemirsa, temukan jawaban dengan lonjakan pasar seperti apa. Sesaat lagi. Baik, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita di Experience with Oso. Mungkin Pak Usman langsung saja. Ini, Prof, ini daging ya. Kita bicara hari-hari soal daging nih. Banyak terlibat orang-orang di dalam daging. Dan banyak pengusaha yang nggak kelihatan main daging. Padahal dia bukan pedagang daging. Tapi adalah pemilik modal yang besar. Dan yang membunuh bentar lagi bangsa ini menjadi bodoh. Begini, kita sekarang nomor 5 di dunia yang gizinya terjelek. Nomor 5 dong, Prof. Kemudian kita punya kebutuhan kalau 2 kilo per kapita per tahun, maka kita membutuhkan minimal 500.000 ton per tahun. Ya. Sedangkan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah hanya 80.000 ton per tahun. Maka kita defisit 420.000 ton daging. Terus kalau dikeluarkan hanya 3.000 ton, apa arti daripada kekurangan ini? Dan harga akan, karena defisit daging, import, ya, karena supply dalam negeri tidak cukup. Kalau 420.000 ton defisitnya, bayangin berapa harga daging. Daging kan di luar cuma $1,5 sampai $2 Australia. Taruhlah 10.000, tambah PPN 10%, biaya masuk 10%, lantas PPA 10% lah. Ya, lain-lain 10%, transport 10%, katakan 50%. Kan baru $3. Katakan 100% baru $4. 40.000, ya kan? Masa sampai ke pasar 120.000 permisah? Kasihan rakyat kita. Ada sesuatu sistem yang terganggu di sini. Kedua, ada satu monopoli terselubung. Ketiga, ada fakta-fakta hukum yang mengakibatkan terlibatnya sesuatu kejadian yang kita semua tahu. Tapi saya pikir bukan hanya ini. Ada yang belum ditangkap. Ada yang belum masuk di KPK. Gimana menurut? Mungkin sekali ya. Saya kira kita bukan menjadi bangsa pembelajar ya. Kita keliru nih. Kalau dalam kaidah ilmu namanya institutional memory harus ada. Saya masih baru jadi pegawai di Departemen Pertanian waktu itu. Baru pulang sekolah mungkin deh. Pulang sekolah. Profesor Utasoid luar biasa mengupayakan untuk meningkatkan produktivitas peternakan kita. Dan beliau waktu itu dapat dukungan dari Australia. Sehingga dibangun tuh balai di Ciawi sana. Balai pendidikan, balai penelitian. Betul-betul all out beliau kerjakan. Dan beliau sebetulnya cari benih. Prof, berikan tunggu dulu, Prof. Kita masih bicara soal harga daging sapi nih. Saya mau ke sini dulu, Prof. Supaya kita dapat masukan nih. Sure.
Bung Keri ini kan pedagang sapi nih. Ya, pedagang daging, pedagang sapi, pedagang kulit, pedagang tulang, pokoknya isi perutnya sampai sapi pun dia dagangnya. Oh iya. Iya. Bisa bikin Jadi jadi lulus. saya kepengen mendengar experience daripada Bung Keri ini. Tolong jelaskan kepada pemirsa benar-benar secara utuh apa penyebab dan apa sebetulnya yang terjadi. Silakan. Terima kasih Pak Usman. Cepet ya Pak ya, cepet Pak supaya enggak waktunya. Kita kembali pada masalah daging sapi dan sapi, Pak. Jadi daging sapi itu asalnya dari sapi. Yang dimana kami lihat selalu ada suatu kesalahan dari awal. Yang konsumsi yang dinyatakan bahwa per kapita itu 2 kilo. Pada pertemuan 12 Mei 2012, Persatuan Dokter Hewan di Fakultas IPB, Fakultas Peternakan IPB, itu sudah menyatakan 6 kilo. Kalau 6 kilo berarti 1,5 juta ton. Hampir 1,9. 1,9 juta ton. Sehingga kami lihat bahwa kebijakan makro daripada Departemen Pertanian khusus untuk persapian, ini kami melihat selalu salah hitung. Sehingga kami lihat bahwa perhitungan kita harusnya. Departemen Pertanian salah hitung ya? Iya. Iya. Sehingga terjadi selisih angka yang begitu besar yang mereka dari Departemen Pertanian mengklaim bahwa hanya 2 kilo konsumsinya. Dengan 2 kilo pun itu pun masih kurang yang harus disuplai dengan 80.000 ton. Nah, ini udah berbeda nih. Ya. Tadi kan Departemen Pertanian 2 kilo Apalagi kalau per kapita, mencapai pada posisi... tapi Departemen Perdagangan minta supaya 6 kilo. Iya. Iya kan? Betul. Jadi kalau 2 kilo dijadikan 6 kilo, jadi ya kira-kira bukan 500.000 ton lagi per kapita. Iya. Berarti harus 1,5 juta ton per kapita. Itu yang harus dipenuhi agar harga pada daging itu jadi stabil. Sehingga kekurangan ini yang oleh pemerintah harusnya diambil suatu kebijakan makro bagaimana mengatasi kekurangan yang begitu besar. Dan harga bisa stabil. Harga akan kembali stabil. Ya, karena barang banyak. Karena barang cukup. Kompetitor juga banyak. Iya, betul. Ya kan? Iya. Tidak monopoli seperti sekarang kan? Iya, betul. Dan sebetulnya satu hal lagi. Siapa sih yang monopoli? Baik. Pak Keri ini tampaknya agak takut-takut untuk mengungkap. Nggak apa-apa Pak Keri, kita terbuka. Nggak apa-apa. Saya kira Bapak- mungkin perusahaan-perusahaan Bapak besar tahu yang... nggak? Bapak sekarang dilihat oleh banyak rakyat Indonesia yang betul-betul ingin mendengar seutuhnya. Jadi jangan takut-takut karena rakyat membela Bapak. Dan terutama yang salah hitung Pak. Itu pasti nonton Bapak juga. Jadi kami melihat bahwa pertama kami lihat masalah Undang-Undang nomor 18. Undang-Undang nomor 18 ini ada suatu judicial review yang akhirnya kembali pada masalah dari zona kembali ke country. Nah, ini bisa dibaca kok bisa kembali pada country yang bisa hanya 1 atau 2 negara yang untuk melaksanakan. Artinya ada perlindungan di situ seolah-olah kan? Iya. Seolah-olah ingin membantu, padahal dengan seolah-olah itu justru menekan kan begitu? Saya kira arahnya seperti itu yang digambarkan Pak Osman Sabta. Teruskan. Ya. Kondisi ini yang memang harus direview kembali untuk dikembalikan ke zona yang mungkin akan bisa menimbulkan Undang-Undang satu nomor sumber dari 18 ya. Undang-Undang Tahun 2009. 2010 Pak. 2010. Ya. Berarti itu Mahkamah Konstitusi. Ya. Jadi saya kira mungkin di situ yang kami sampaikan dan mungkin kami kembalikan ke Profesor Diron, kira-kira gambaran dari kami ini bagaimana untuk mengatasi kesulitan kami sebagai pedagang, importir dan para pedagang, terutama pedagang pasar dengan apalagi dengan kebijakan Bulog yang 3.000 ini justru malah jadi bingung. Gini, saya mau dengar lagi nih. Benar nggak baru-baru ini ada daging impor oleh Bulog yang diserahkan ke pasar terus pasar menolak? Kenyataannya betul begitu Pak. Begitu ya? Jadi suatu kebijakan yang semua serba terburu-buru kami lihat sehingga
daging yang masuk dalam kondisi yang secara kondisi masih beku, artinya frozen, yang pasar kita adalah kebanyakan adalah pasar becek atau wet market. Yang dalam proses dagangnya menjualnya selalu daging segar. Sedangkan ini frozen. Sedangkan ini frozen. Terus Begitu mereka ada gudang dikirim, nggak untuk nyimpannya? begitu mereka dikirim, dagingnya saya simpan di mana? Karena di pasar nggak ada persediaan fasilitas. Ini nggak diperhitungkan infrastruktur seperti ini dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Asal-asalan. Oleh Bulog. Ini Menurut Pak Kerry ini sengaja dilakukan untuk memaksa gitu? Ada suatu paksaan? saya kira kebijakan panik gitu. Oke. Ini ada pertanyaan dari Pak Kerry untuk Prof. Dillon, tapi Excellency mungkin kita break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, temukan jawabannya sesaat lagi. Baik pemirsa, kita sudah berada di segmen terakhir di Experience with Oso. Mungkin mempersingkat waktu, silahkan. Ya, Pak Kerry, perlu ada pendalaman yang nanti dilaporkan di episode yang berikutnya, ya, karena masyarakat sangat mendambakan apa penyebabnya ini. Jadi kita tunggu Pak Dillon. Mungkin Pak Dillon mendengar secara singkat. Kira-kira apa penyebab ini semua? Ya, tapi kalau perlu saya koreksi ya, itu Bulog bukan laksanakan kebijakan ya. Nyusun kebijakan itu pemerintah. Bulog hanya melaksanakan penugasan. Dan saya udah jelaskan dulu pada pimpinan Bulog bahwa ini keliru kalian menerima begitu saja. Karena penugasan, pemberian penugasan tanpa memberikan dia alat instrumen untuk dapat melaksanakan, menunaikan itu dengan baik, itu kurang cerdas. Kurang cerdas. Nah, kalau gitu, demi untuk mencerdaskan dan meringankan beban rakyat, kita harus mencari jalan. Satu, menurunkan harga daging. Dua, mengurangi smuggling atau penyelundupan gula. Ya. Ketiga, itu cabai, bawang, itu harus turun, terutama dalam bulan Ramadan ini. Saya nggak tahu bagaimana caranya. Mari nanti kita sama-sama mencari solusi di episode kedua. Dan ini Pak Dillon nggak bisa lari. Karena terus terang saja, kalau sudah begini ini banyak nanti dari pertanian, ya pertanian ada dari cabai, ada dari bawang, ada dari kol, ada dari kentang. Yang itu juga saya lihat ada dari kedelai di sini. Ini perlu diungkapkan fakta-fakta ini sehingga tidak ada dusta di antara. Untuk jangka pendek, Excellency, betulnya kita bisa meminjam kearifan orang-orang di Malaysia. Dari tahun 46 sebetulnya, 46, mereka udah punya undang-undang. Mereka baru perbarui tahun 2011. Untuk menjaga jangan sampai pengusaha pedagang melaksanakan spekulasi. Ya, memang spekulasi itu mainannya pedagang. Tapi pedagang yang spekulasi pun harus bermoral. Itu kalau udah moral sudah ada nggak jadi begini. Artinya ini ada sesuatu yang sangat tidak bermoral sehingga mengakibatkan begitu sulitnya rakyat untuk menikmati kebahagiaan pada saat-saat seperti bulan Ramadan ini. Betul. Maka itu memang menatanya ini tidak bisa dengan satu instrumen, Excellency. Ya. Ini pelbagai instrumen mesti sekaligus dimainkan. Nah, untuk itu memang macam mana pun, kalau dulu waktu zaman Pak Harto merupakan jirigen yang sangat baik. Ya. Bisa Tapi dia kan gerakkan begini semua. Pak, kita kan nggak bisa melihat hanya sebagai satu contoh. Itulah bangsa kita Pak ya. Nggak boleh semuanya bagus. Yang nggak bagus juga boleh, harus diakui. Tapi yang bagus juga harus diterima, ya kan? Jadi saya melihat presiden kita semuanya bagus Pak. Dari Soekarno, Soeharto, lantas Gus Dur,
Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, ini semuanya kan bagus, Pak. Ya, kan nggak hanya satu contoh, Pak. Saya melihatnya 6 bagus. 6 bagus ini, semuanya sistemnya itu ke depannya yang nggak panjang. Itu sebabnya saya berpikir, mulai sekarang harus membangun sistem yang menengah dan panjang. Jadi kalau presiden itu harus programnya 15 tahun. Karena presiden kan hanya 10 tahun. Jadi kalau umpamanya siapapun jadi presiden, nggak ada masalah lagi nanti. Kenapa? Dia harus melaksanakan sistem itu. Jadi tidak tiap ganti presiden, ganti kebijakan. Betulnya seluruh elit harus diajak untuk berpikir, untuk mempunyai pandangan wawasan jangka panjang. Membangun pertanian itu sama dengan membangun bangsa. Oke, kalau gitu kita teruskan nanti yang akan datang. Saya yakin bahwa ini kan baru embrio, ya, perdana kita ini hari. Hari selanjutnya kita sudah masuk kepada titik di mana yang akan kita tempuh. Silakan. Tapi Excellency, kita kan masih ada waktu nih, kurang lebih 1 menit. Kalau pertanyaannya kemudian ke Excellency nih, kalau jadi presiden sekarang, waktu kita mau lebaran kurang lebih 20 hari, kira-kira apa yang bisa dilakukan dalam waktu 20 hari ini? Dengan lonjakan harga yang seperti ini. Turunkan harga bagaimana caranya itu adalah kewenangan dan hak kekuasaan. Hanya kekuasaan yang berkuasa yang bisa mengatur rakyat ini. Itulah gunanya adanya pemerintah. Nah, ini ada utusan presiden, kenapa kok dibiarkan gitu loh, Prof? Ya, presiden tidak membiarkan. Beliau sudah selalu mengatakan yang masalah yang tadi sudah ditemu kenali oleh Excellency bahwa kabinet pelangi ini tidak membentuk pelangi yang baik. Jadi ada warna itu jalan sendiri-sendiri, ada warna biru, ada warna merah, ada warna hijau. Ini menarik nih, langsung dari utusan presiden, artinya presiden kita anak buahnya nggak nurut ya, Prof? Nampaknya kalau kita lihat performa mereka selama ini, sehingga seorang presiden harus memarah-marahi mereka, berarti selama ini mereka tidak menjiwai penugasan, tidak menjiwai amanah yang diberikan mereka waktu mereka diangkat jadi menteri. Baik. Terima kasih. Ini menarik sekali, tapi kalau kita bicara soal lonjakan harga, kita akan sambung ke episode berikut. Pemirsa, tema kita badai harga tak pasti berlalu masih akan kita lanjutkan minggu depan. Pastikan Anda tetap bersama kami di Experience with Oso. Saya Rizka Ogi pamit, sampai jumpa. Kan kita dapat orang lain perspektif. Iya, Nanti fokusnya pada orang lain yang kita gebukin. Jangan kita dong nanti. Salaman. Oh, salaman. Prof. Excellency.